Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru setiap saat selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPA masih dalam tema 2 dan subtema 3. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, kita sikap kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, materi kita pada kali ini adalah manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan hidup. Kalian harus tahu makhluk hidup yang disebut makhluk hidup itu adalah tumbuhan, manusia, dan hewan. Tumbuhan dan hewan itu sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Contohnya adalah sebagai sumber makanan, sebagai bahan pangan, ya. Nah, itu manfaatnya bagi manusia. Sedangkan bagi lingkungan, contohnya itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhan beluntas itu bermanfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Bagi lingkungan, beluntas itu digunakan sebagai pagar di sekeliling rumah kita, ya. Sedangkan bagi manusia itu digunakan sebagai untuk mengurangi bau badan kita, itu digunakan pakai beluntas, ya. Nah, sekarang yang kita pelajari kali ini adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang manfaat tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama itu adalah sebagai sumber makanan. Contohnya itu adalah sayur-sayuran. Yang digunakan itu adalah batangnya, daun, buah. Itu semua dapat dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua sebagai sumber sandang. Contohnya itu adalah kapas. Kapas itu berasal dari tanaman kapas yang digunakan untuk diolah menjadi benang dan digunakan sebagai bahan kain dan digunakan juga sebagai bahan membuat pakaian. Yang ketiga adalah sebagai sumber bangunan. Contohnya adalah pohon jati, meranti, dan kelapa dan sebagainya. Itu batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keempat itu adalah sebagai bahan obat-obatan. Contohnya adalah jahe, temulawak, kunyit, dan sebagainya. Itu semua digunakan sebagai bahan obat alami. Yang keempat adalah sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah getah karet. Ya, getah karet ini digunakan sebagai bahan baku industri untuk pembuatan ban. Ya, barang-barang yang berbahan dasar karet, misalnya ban. Yang kelima adalah sebagai bahan pewarna. Contohnya itu adalah daun suji, kunyit, dan lain-lain. Itu dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami. Yang keenam, digunakan untuk menjaga kualitas air. Contohnya itu adalah akar tanaman. Akar tanaman itu dapat digunakan untuk menyimpan air tanah. Sehingga kalau di hutan itu gundul, maka tanaman tidak ada dan akar
tidak ada pula, sehingga akan menyebabkan banjir karena akar tanaman itu dapat menyimpan air tanah dan juga dapat menjaga kualitas air. Yang ketujuh adalah sebagai penghasil oksigen. Tanaman itu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan tanaman juga membutuhkan karbon dioksida yang berasal dari manusia dan hewan. Sehingga pemerintah membuat hutan yang kerap dijuluki sebagai paru-paru dunia. Ya. Nah, lanjut materi kita adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Contohnya unggas. Unggas itu terdiri dari ayam, burung, bebek, itu termasuk unggas. Itu digunakan daging dan telurnya untuk dikonsumsi. Tetapi masih banyak lagi hewan-hewan yang digunakan sebagai sumber bahan pangan seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber bahan sandang. Contohnya adalah kain sutra. Kain sutra itu dibuat dari serat kepompong ulat sutra. Yang kedua itu adalah bulu domba. Bulu domba itu digunakan sebagai bahan pembuatan kain wol. Yang ketiga itu sebagai sumber bahan kerajinan. Contohnya adalah bulu angsa. Bulu angsa itu digunakan untuk membuat kok. Kok itu adalah alat atau bola yang digunakan untuk permainan bulu tangkis. Ya. Kulit sapi itu digunakan juga untuk pembuatan wayang kulit, dompet, ikat pinggang, jaket, dan sepatu. Masih banyak kulit-kulit yang lain seperti kulit buaya juga bisa, kulit ular juga bisa, itu digunakan untuk sumber bahan kerajinan. Yang keempat adalah sumber pupuk organik. Jadi kotoran hewan itu atau kotoran ternak itu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk. Yang keenam adalah sebagai sumber tenaganya, digunakan tenaganya seperti kerbau. Kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Kuda dimanfaatkan tenaganya untuk kebutuhan transportasi, misalnya delman, cidomo, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Itu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan hidup. Sekarang bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan dan hewan tersebut? Yang pertama adalah pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Contohnya ini adalah bunga rafflesia atau bunga padma raksasa. Kalian tahu ciri-cirinya adalah mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Itu berguna untuk mengundang hewan, ya, seperti lalat agar hinggap dan menyerbukinya. Pelestariannya itu dengan mendirikan pertama taman konservasi untuk melindungi tumbuhan rafflesia, dan yang kedua tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Contoh yang kedua adalah tanaman cendana. Ciri-ciri tanaman cendana adalah memiliki aroma yang wangi, memiliki aroma khas yang wangi, biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Pelestariannya adalah yang pertama adalah menetapkan kawasan konservasi, yang kedua adalah mengurangi penggunaan minyak cendana. Itu adalah pelestarian tumbuhan.
Sekarang kita masuk ke pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Contohnya yang pertama adalah orangutan. Orangutan dilestarikan dengan membuat penangkaran di Bukit Lawang, Sumatera dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Yang kedua adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera pelestariannya ini dengan membuat pusat konservasi gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Nah, anak-anak, itu cukup sekian materi IPA kita pagi hari ini. Bu Guru harapkan kalian tetap bersemangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.